Yang carubuk saya itu ada gambarnya pangeran berkuda sama kepala Garuda juga. Wah, itu kapan-kapan perlu itu. Nggih. Tapi itu membahayakan orang itu. Oh. Apa karena energinya terlalu tinggi? Bukan, karena terlalu tajam, Mas. Oh. Ada videonya carubuk yang setiap hari saya pakai untuk itu partner saya itu tuh. Jadi kemana-mana saya bawa dan saya pakai. Mungkin memang kurang berkenan untuk dulur-dulur melihatnya, tapi nanti saya kasih tahu videonya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bre. Keris kayak bapak suka di karena piye wong iki. Karena keris sebagai senjata, bro, bukan untuk nyari orang, bro. Oh, tajam, bro. Di tempat lain keris cuma delus-delus, di sini pas bapak suka. Dinas yang mau dibabak. Hah? Apa? Ngomong. Kanoman. Kanoman. Ya dulur, ini sekarang review soal keris yang saya makan tadi. Karena terputus bolak-balik banyak komentar. Iki nanti cak apa? Maksudnya capai hilang, Pak. Ngilangan dulur. Di cak iklan dulu tapi wis ngilang saya itu. Oke, Cak. Mau tanya. Iya. Nah, kemarin kan yang kita tahu ada Tangguh Tuban. Iya, terus. Ini ke Tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarku, Cak Pai. Loh, Ya ini loh. dia Cak Pak Us. Pusaka lagi. Ini loh. Saya kasih oleh-oleh Cak Us. Nggih. Ini dari Ini ya, barang antik ini. barang Nggak tahu antik. ini. Ini kok saya kok merasa grogi pegangnya. Dan ini berat sekali. Ini apa Cak Pai? Ya, silakan Dibuka saja. Dengan Warangkanya warangka jenis-jenis kenaro. Kenaro. Bo. Ini asli loh ini, lama loh ini. Asli dulur. Ini ada nomor teleponnya ini. Tuh, Kal. Kal 177. Iya. James Bond. James Bond. James Bond. Cuma James Bond Jawa itu. James Bond Jawa. Canggel. Ya. Jangan dibilang janggelnya jagung. Oke dulur. Ini sebuah dedikasi dari Cak Pai tentang channel ini. Dibawakanlah barang antik yang mungkin dipusakakan ya Mas ya. Iya. Sebuah peninggalan karenanya. Bedil. Sebuah bedil. Bukan gejluk ini Mas ya. Bukan. Ya. Bedil. Kalau Bedil. orang Jawa bilangnya bedil. Ini saya dapat dari desa. Karang Ketembel. Karangkedembel. Cuma nggak saya sebutkan desanya. Iya, Ini leres. ini dulu katanya sih orangnya ikut dalam perjuangan ini. Ini kalau nggak salah ini orangnya bilang ya Us, Nggih. bedele wong Nippon. Wong Nippon. Wong Nippon Nippon. itu Jepang. Nah, itu. Jadi ini orang Jepang bawa bedil ini, Ya, itu. terus perang gitu. Perang, Jatuh. diambil lah ini. Diambil. Berarti ini hasil rampasan. Berarti ini barang haram ini pusakanya. Ya, waktu dulu ya nggak ada hal yang haram. Nggih leres.
Karena perang Mas. Itu Sampai yang urusannya. punya aja umurnya sampai sekarang tak tanyain itu berapa Mbah Yuswoni jenengan. Nggih. Hampir kurang lebih ya 115 tahun. Alhamdulillah. Cuma orangnya masih sehat Masya walafiat. Allah, lihat dulur-dulur yang nonton video ini semoga kita diberi kepanjangan umur dan kesehatan seperti itu. Amin. sing ingin melestarikan budaya-budaya. Monggo nguri-nguri budaya. Jangan lupa Jangan lupa like, like and subscribe. subscribe Itombo Ati Channel. Monggo tombol ati kafe. Rahayu. Celali loncengi lunting. Yang mana mau direview ini? Yang pusaka. Oh, Cak Wai, terima kasih sembah nuwun. Kita Nggih. diberikan pusaka Kenang-kenangan spesial. dulur. Ini Tombo nanti Ati Cafe. ditaruh di Tombo Ati Cafe. Nggih. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Iya. yang dipotong sama Cak Pai. Cak Wai berapa kali motong memutilasi komentar. Memutilasi referensi Gubet ini. Oke. Tadi Nggih. kan yang dari Cak Pai sendiri ada Tangguh Tuban. Nggih. Sekarang ada Tangguh Kanoman. Nah, Kanoman. sebenarnya ada berapa tangguh sih Cak? Untuk brojol sendiri? Banyak Mas. Banyak sekali. Kalau mau disebutkan dan direferensikan nggak cukup video ini. Kalau mau ya nggak apa-apa, nanti sedikit demi sedikit di next episode kita kasih tangguh itu apa aja. Wonten nggih. Tapi kita nggak perlu ada katakan kerisnya juga kan. Yang pasti kan referensi tangguhnya aja. Oke, siap. Nggih, nyun jalu ya Us. Nggih. Iki mau tangguhe napa niki? Tangguh pundi niki? Kanoman, Kanoman. nom-noman. Oh. Kanoman atau nom-noman itu tangguh di era sebelum kamardikan. Kalau kamardikan. Oh iya, sebelum Pak. Nggih. Kira-kira ya Us, wonten enggak niki tangguh pasar durian atau wonten? Enten. Niku arane tetep kamardikan Mas bilangnya. Oh, kamar dikan. Cuman kualitasnya koden. Oke. Iya, loh. Nah, ini yang saya tanyakan ini. Iya. Kapan hari kan saya kan ada keris bagus tak Us. Heeh. Tapi kok murah. Nah, ini Bisa dibeli. belum. Belum dibeli. Makanya saya mau referensi ke Cak Usman ini. Beli aja dulu, di review di sini. Gimana? Ya, kapan-kapan. Itu Oke. bagus barang. Bagus barangnya. Dapurnya dapur rekaman. Wah, Udah, pertama. dagel Cak Usman. Oke, Cak. Nggih. Mumpung kita juga ngomong-ngomong masalah jual beli pusaka tadi ya. Terus Ada nih, Cak. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Di toko online Di toko kan online. banyak sekali pusaka yang dijual. Nggih. Katanya sepuh tapi dengan harga yang bersahabat iya benar bersahabat. atau terlalu bersahabat. Terlalu bersahabat mungkin. Harga ya. persaudaraan. Persaudaraan. Katanya bilangnya sepuh. Nggih. Terus Tus. Nggih, dulur niki enten istilah di dunia perkerisan itu tus. TUS. Artinya itu tangguh, utuh, dan sepuh. Seperti itu. Sepuh ya pasti dibilang tua lah. Kalau masih kamardikan, yang tua, kamardikan tua, itu kebanyakan orang-orang daerah sini itu bilangnya STW. STW. Nggih, setengah tua. Itu untuk apa ya, melantunkan sebuah kesopanan terhadap pusaka. Dan nggak dibilang, oh masih muda ini, wah jelek. Nah, kita nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada, kita hanya meluruskan saja. siap. Nggih, terus lanjutkan Mas. Nah terus Mas, ini juga ada nih dari ya beberapa media sosial yang saya tahu. Nggih. Ada orang yang jual jimatan juga nih. Jimatan. Nah, katanya jimatannya hasil narik. Narik itu narik gimana? Kalau mungkin saya bisa jabarkan Cak Us. Iya. Kalau narik itu pasti pakai tampar gini mungkin ya. Masalahnya tarikan alam. Oh, tarikan alam. Tarikan alam. Oh, tarikan alam berarti kalau kita itu ada orang yang apa itu istilahnya orang Jawa itu angon kambing, Ya, ya kan? kambing dari Kan alam. ada tampari itu dibawa tampari. Nggih. Untuk sebuah pusaka tarikan alam, ini Mas. Ini tadi tuh sampean nggak tahu. Saya narik dari langit ini. Kayak Dragon Ball aja. Nggih. Ya Us. Pakai naga liong. Pakai naga liong. Oke. Pusaka ya Allah, ngoten. Pusaka ya Bukan nyotro ya lo. Sanes. Nyetrone pun enten soalnya. Alhamdulillah. Nggih, sak kersae jenengan. Tarikan dari langit, langit turun ke tak lanangi tadi. Calanani. Dari tak lanangi ke sini, tarik lagi, tarikan pas kenaro.
sama kayak ini tadi, tarikan juga dari Karanga Dempel tadi. Rangka dempel. Oh, oke. Begitu. Oke, Jadi saya meluruskan untuk soal jimatan yang tarikan alam atau tarikan gaib. Insya Allah memang ada. Saya bilang insya Allah memang ada, tapi kemungkinan persentase kebenarannya saya tidak menjamin itu 100%, bahkan 90%. Itu sebuah trik. Yang pertama, yang kedua itu juga sudah namanya penyesatan. Penyesatan. Nggih. Karena sebuah benda yang punten enten jimat ini harganya nggak terlalu seberapa, kuningan apalagi, yang saya rasa itu casting atau cetakan biasa, nggak ada nilai seni yang lebih, saya bilang bisa dijual mahal karena yang dibilang tarikan alam. berarti Gunanya apa tarikan alam? Energinya, khodamnya, haibnya, mistisnya, dan itu biasanya khasiatnya banyak sekali. Khasiatnya itu pengasihan, penglaris, kerejekenan, pelet. Nah, ini yang dicari Kak Pai. Nggih. Pelet rondo. Saya ini aja loh, kalau filosofinya itu loh, gubet itu tadi loh. Gubetno ana men. Nah, gubet no, BPKB. Terus ini dong. Jadi dulur, seperti ini bismillah. Saya rasa yang seperti ini diciptakan oleh manusia, bukan bangsa gaib. Tapi memang ada yang mungkin zaman dulu orangnya terlalu sakti, mungkin saya bilang mungkin karena dari mitik yang ada, dari cerita yang ada, mitos yang ada, orangnya terlalu sakti sehingga orangnya meninggal, lalu pusakanya ini disembunyikan oleh khodam yang pemiliknya, jadi masih terawat utuh dan bagus. Lalu untuk zaman sekarang ada orang yang bisa mengambil pusaka yang disimpan tadi, itu dibilang tarikan alam. Ada, itu yang satu, itu yang saya rasa bisa lah. Ada juga yang secara logika kita pakai namanya pusaka temuan. Pusaka temuan itu ada satu tempat di mana itu memang tempatnya zaman dulu perangnya orang-orang berperang di situ, lalu ada yang jatuh meninggal dan atau hanya membuang senjatanya lalu pergi dan banyak lainnya, itu akan meninggalkan sebuah jejak sejarah. Napak tilas. Nah, itu kita bisa menemukan bilah-bilahnya tadi dengan cara apa? Menyelam mungkin ke sungai. Kalau ke sungai itu tempatnya orang ngelaru pusaka. Kalau yang terpendam itu biasanya itu tadi yang bekas-bekas peperangan dengan metal detektor tentunya. Ada digali ketemu. Atau memang nggak sengaja jalan-jalan gitu kesandung. Pusaka. Bawa. Dibikin rangkanya jadi sandangan bagus, taruh di rumah dipajang, budaya tetap berjalan. Seperti itu. Itu yang saya bilang pusaka temuan, Mas, bukan tarikan alam atau tarikan langit tadi sebelumnya. Berarti kita bisa bilang lebih baik kita bilangnya ditemukan di alam, Betul. tarikan alam ya. Betul. Oke. Soalnya kan masa alam sendiri bisa membuat pusaka. Dan rata-rata yang saya tahu ini ya, saya tidak mau menyinggung siapapun, pihak manapun, saya hanya membuat sebuah batasan referensi untuk para dulur-dulur yang nonton video ini, sama Cak Pai dan Cak Irfan juga. Rata-rata barang tarikan yang dikasihkan ke pembelinya atau korbannya, saya bilang itu amardikan semua. Iya, baru-baru semua. Baru-baru semua. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung ya, mohon maaf. Karena saya sendiri juga pernah memecahkan sebuah misteri seperti itu. Memang ada orang yang bergeliat di dunia gaib. Jadi mau nggak mau kita harus percaya sama gaib ya. Iya. Mau nggak mau karena Tuhan kita adalah maha gaib juga. Ada yang bergelimang dengan gaib atau musyrik. Memang dia bekerja sama dengan jin. Dia sudah menyediakan ini di rumah. Setelahnya ini baru Mas ya, setelahnya. Tapi ini sepuh, dulur. Ini baru saya taruh di rumah, lalu saya pergi ke kuburan atau apa bersama korbannya.
saya menyuruh transferkan jin dari barang ini dari rumah ke tangan saya. Setelah itu saya kasih ke korbannya. Itu percaya nggak percaya, itu saya lihat sendiri, saya mengalaminya sendiri, saya lihat sendiri, dan saya tahu itu sendiri. Jadi untuk dulur-dulur yang tidak percaya, yang monggo, saya tidak memaksa kalian untuk percaya. Saya hanya memberikan sebuah keterangan bahwasanya itu tidak boleh sebetulnya. Dapat ilmu baru. Iya, kayak gitu Mas. Dan itu harganya bakal wah nggak karu-karuan. Kita beli di pasar turi cuma 10.000, 15.000. Jadi 1 juta, 5 juta, dan itu banyak terjadi Mas. Ada di media sosial tuh banyak terjadi. Saya juga kayak miris gitu. Dan saya juga pernah lihat video di salah satu masjid, itu juga lucu sih. Ada botol isinya jin katanya. Oh, Dijual botol berapa juta kosong isi jin dijual 5 juta. Iya benar, dijual 5 juta kalau nggak salah. Ada tulisannya kalau nggak salah berisi jin. Berisi jin, botol ini berisi jin. Kalau nggak salah botol kayak botol saus. Botol sirup. Sirup ya. Oke. Kita nggak mau menyinggung siapapun ya, sekali lagi. Jadi itu hanya referensi dari saya saja. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Berarti ya salah satu caranya ya kita harus bijak menyingkapinya. Iya, betul. Intinya Boleh kita bawa pusaka kayak gini, ya, cuma hanya sekedar ini loh, nenek moyangku dulu betul. punya kayak gini. Betul. Ini adalah tapak tilas kita terhadap keluarga, seperti itu. Terus bagaimana yang pemaharan baru, yang baru beli? Sama. Ini napak tilas saya untuk anak cucu saya nantinya. Seperti itu. Karena keris adalah sebuah yang dibilang pertama senjata, yang kedua status. Status. Tuh. Ada sendiri-sendiri pemegang keris ini apa, keris ini untuk siapa, ada sendiri-sendiri. Seperti itu. Apalagi Nah, yang dimaksud status dalam apa ya, senjata ini gimana sih? Kita kan selama ini cuma tahu sih. Keris atau pusaka ini status orang Jawa. iya, betul. Betul. Nah, yang dimaksud status itu gimana sih? Ya, seperti ini. Status yang dimaksud dalam pusaka yang dibawa oleh orang itu akan membuat yang dibilang seperti ini. Sampean suka pakai jaket seperti ini, belangkon seperti ini. Saat jaket sampean ini jatuh di jalan, orang akan tahu ini punyanya Cak Irfan. Oke. Berarti untuk yang senjata sendiri atau pusaka sendiri itu termasuk identitas dari orang tersebut. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang dan mungkin sampai sekarang itu ada tingkatan untuk sebuah bilah pusaka, dulur. Ada pusaka untuk orang keraton, pusaka untuk orang-orang pejabat, untuk pemilik wirausaha seperti saya dan saudara-saudara yang lain yang punya job masing-masing ini ada sendiri-sendiri statusnya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat kalau ada sebuah musibah gitu, terus pusakanya jatuh. Oh, ini punya orang keraton. Orang keraton mana sekiranya dari sini? Kita tinggal ambil, kita cari. Gitu. Karena zaman dahulu nggak ada KTP. Nggak ada KTP. Berarti bangga ya saya sebagai apa ya, turunan orang Jawa itu bangga saya. Bangga. Ya, kita memang sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang sudah merdeka ini harus membanggakan kebudayaan negara-negara kita sebelum dijajah, bahkan setelah dijajah. Karena itu semua adalah status. Kita belajar sejarah dari situ, kita belajar ya apa namanya keterpurukan, apa yang namanya itu kita kenapa kok sampai kejajah? Karena kita lihat status kita zaman dahulu seperti itu, kita nggak akan terjajah lagi, insya Allah. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Raja Gundala ya? Sudah ya Raja Gundala? Sudah. Pamor Gubet sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah. Gubet sudah? Kiri dulu lah Mas. Ya, kiri dulu. Karena biar nggak terlalu lama. Jadi telur, apabila video ini mengandung wawasan atau menambah wawasan untuk
jenengan-jenengan yang nonton video ini, alangkah baiknya diklik tombol like, jangan lupa di share ke teman-teman juga, dan yang paling penting di subscribe. Subscribe. Oke, wonten mawon. Nggih. Oke, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.